Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Faiza Apriliza dari kelas Broiden. Di sini saya akan mempresentasikan kembali gitu hasil tugas akhir atau ujian praktik dari domain Computer Vision yang berjudul Classification Animal Using Inception Pre-Tree. Nah, latar belakang project ini gitu. Nah, kenapa sih computer aided recognition itu penting gitu bagi manusia atau bagi kita gitu. Nah, dengan menggunakan computer aided recognition itu dapat dimungkinkan otomatisasi, akurasi, kecepatan, dan pengambilan keputusan yang dapat ditingkatkan. Itu sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kita di berbagai bidang gitu, misalnya kesehatan, pariwisata, industri, dan sebagainya. Nah, dalam membangun komputer aided recognition itu dibutuhkan dataset yang berkualitas dan algoritma model yang tepat sesuai dengan dataset yang kita miliki. Dalam membangun komputer aided recognition itu juga bisa menggunakan beberapa algoritma gitu, misalnya mesin learning tradisional seperti SVM atau bisa menggunakan CNN, RNN ataupun lainnya gitu seperti YOLO. Nah, dengan computer vision itu mempunyai project cycle gitu. Yang pertama itu adalah data collection, yang kedua data preprocessing, yang ketiga itu adalah feature extraction, yang keempat itu transformation, yang kelima itu adalah modeling, yang keenam itu adalah eksperimen design, dan yang terakhir itu adalah hasil yang kita peroleh gitu dari model yang kita bangun. Oke, lalu latar belakang dari project ini gitu. Kenapa saya membuat project ini? Project ini itu bertujuan untuk memprediksi suatu gambar dari hewan apakah termasuk dalam kucing, anjing, rusa ataupun kuda gitu. Lalu beberapa pertanyaan masalah yang dapat diselesaikan pada project ini itu yang pertama, apa model dan parameter yang digunakan dan bagaimana akurasinya, lalu bagaimana persebaran data masing-masing gitu dari tiap kelasnya. Nah, lalu yang pertama kita masuk yang tahap data collection gitu, di mana data yang digunakan pada project ini itu adalah data dalam bentuk gambar yang terdiri dari 4 kelas, yakni ada cat, deer, dog, dan horse gitu. Di mana jumlah data trainnya itu adalah 2.800 dan jumlah data testnya adalah 729. Nah, bagaimana sih jumlah data tiap kelasnya gitu? Nah, dapat terlihat dari grafik ini, itu dapat dikatakan bahwa jumlah data tiap kelasnya itu cukup balance gitu antar kelasnya, di mana itu kelas dog memiliki jumlah data terbanyak, yakni sebesar 900 data. Nah, lalu masuk ke tahap preprocessing data gitu. Di mana saya melakukan beberapa preprocessing di mana itu ada data augmentasi, di mana proses ini itu bertujuan untuk memperbanyak gitu jumlah data tren yang dimiliki, dilakukan proses rescale data, lalu juga saya melakukan rotation range-nya, lalu juga saya set width and height shape range-nya, lalu brightness range-nya juga saya set, dan adanya horizontal flip-nya itu true, itu bisa dilakukan flip secara horizontal, lalu ada validation split-nya itu 0,2 gitu. Lalu selanjutnya saya split data training yang tadi itu menjadi dua, ini ada data trainingnya dan data validasi, di mana jumlah data train itu sebanyak 2.240 gambar dan data validationnya itu sebanyak 560 gambar. Dan saya set di sini adalah target size-nya adalah 324 dikali 324. Dan batch size-nya itu adalah 32. Oke, masuk ke tahap modeling gitu. Di sini pada project ini itu saya menggunakan Inception V3 gitu. Dapat terlihat dari gambar bahwa Inception V3 ini adalah termasuk ke dalam CNN gitu, dari keluarga Inception yang memiliki beberapa perbaikan termasuk menggunakan label smoothing, lalu ada konvolusi vectorized 7x7 dan penggunaan classifier tambahan untuk menyebar informasi label ke layer yang lebih rendah. Oke, ini adalah eksperimen desain final untuk model pada project ini gitu. Dimana saya tadi menggunakan Inception V3, lalu ditambah dengan Global Average Pooling, lalu juga ada 2 dense layer tambahan,
dan yang terakhir itu ada satu output layernya. Lalu juga pada project ini itu saya menggunakan optimizer-nya adalah SGD dengan learning rate-nya itu adalah 0,005 dan momentumnya itu adalah 0,9. Lalu pada project ini juga saya set batch size-nya itu adalah sebesar 32 dan target size-nya itu adalah 324 dikali 324. Dan epoch-nya tidak terlalu banyak, yakni hanya 10 epoch saja. Lalu pada project ini juga saya menggunakan categorical cross entropy dan akurasinya sebagai metrik evaluasi. Nah, dari hasil train model itu diperoleh hasil ukuran kebaikan model sebagai berikut gitu. Dapat terlihat dari grafik itu terlihat gitu bahwa hasil dari training dan validasi itu mencapai konvergensi gitu, di mana keduanya ini sama-sama menurun di loss dan sama-sama menaik di akurasi gitu, dan tidak memiliki selisih yang cukup jauh gitu antara hasil loss dan hasil loss dengan validasinya, lalu akurasi dengan validasi akurasinya gitu. Sehingga itu dapat dikatakan bahwa model yang saya bangun ini juga sudah sangat baik gitu. Dengan diperoleh loss-nya itu adalah sebesar 0,055 dan akurasi untuk data validasinya adalah 97,86%. Sedangkan saat saya submit di Kaggle untuk hasil akurasi database-nya itu adalah sebesar 99,11%. Nah, sebelum saya yang final ini, itu saya melakukan beberapa eksperimen dengan desain eksperimennya ini sebagai berikut gitu. Dimana saya pernah coba dengan menggunakan mobilnet, lalu inception P3 aja, lalu juga inception P3 ditambah transfer learning, di mana itu saya freeze dan unfreeze layer. Lalu juga saya lakukan ada beberapa eksperimen gitu, perubahan di target size-nya gitu, dimana saya ada menaikkan target size hingga mencapai 424 dikali 424, lalu juga saya turunkan hingga 224 dikali 224, dan atau tengah-tengahnya saya ambil yakni 324 dikali 324. Lalu untuk optimizer juga saya coba ada dua, itu ada untuk Adam dan ada SGD gitu. Tetapi untuk Adam saya peroleh itu hasilnya tidak baik, sehingga saat eksperimen desain lainnya itu saya menggunakan SGD gitu. Lalu untuk epoch-nya itu adalah 10. Untuk preposisinya itu ada saya tambahkan beberapa, itu ada brightness range-nya itu ada tambahan sebesar 0,7 sampai 1,3. Nah, diperoleh hasil akurasi dan loss-nya itu sebagai berikut. Ini adalah desain eksperimen yang saya sempat catat, itu ada beberapa desain eksperimen lainnya yang tidak tercatat hasilnya. Nah, sebenarnya kalau dilihat itu bahwa akurasi untuk Inception hanya Inception P3 aja dengan Inception P3 ditambah transfer learning itu lebih besar akurasinya yang ditambahkan transfer learning gitu untuk akurasi data validasinya. Tetapi saat saya coba submit di Kaggle itu hasilnya bahwa hanya Inception P3 aja itu lebih bagus gitu, yakni besar 99,1%, sedangkan dengan transfer learning itu adalah 98,9%. Nah, ini untuk hasil yang saya dapatkan, itu leaderboard dan rankingnya, itu saya berada pada posisi 3, di mana screenshot ini itu diambil pada tanggal 28 Maret 2023. Mungkin saat nonton ini ada perubahan dari leaderboard dan rankingnya. Nah, kesimpulan yang dapat saya tarik dari project ini dulu khususnya, itu di mana project ini itu menggunakan injection V3, lalu ditambah global average pooling, lalu ada 2 dense layer tambahan dan 1 output layer, di mana hasilnya adalah memperoleh loss sebesar 0,055 dan akurasi untuk data validasinya adalah 97,86%. Lalu jumlah data tiap kelasnya itu cukup balance gitu, dimana sehingga saat preprocessing itu tidak saya lakukan balancing data, karena dimana data kelas doknya itu memiliki jumlah data banyak, yakni sebesar 900 data gambar. Nah, lalu kesimpulan akhirnya yang dapat saya peroleh itu ada deep learning itu mampu gitu untuk mengenali gambar hewan secara sangat efektif
karena itu kemampuannya dalam mengekstrak fitur-fitur dari gambar dan menemukan pola-pola yang lebih kompleks gitu, seperti pada wajah, mata, hidung, dan mulut hewan gitu. Lalu kemudian pada deep learning-nya itu ada atau fully connected layer-nya neural network itu dapat memanfaatkan pengetahuan yang sudah dipelajari pada dataset sebelumnya untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik gitu pada dataset yang baru, atau juga dibilang pada data tes kita. Nah, untuk kelemahan program AI yang saya buat ini itu hanya bisa mengenali atau memprediksi 4 jenis hewan aja gitu, yakni anjing, kucing, rusa, dan kuda, dan hanya berdasarkan gambar saja. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada masukan atau tambahan bisa langsung dikoreksi. Nah, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.